Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu tiba-tiba seperti ditarik saat berzikir, seolah ada sesuatu yang memanggilmu dari kedalaman yang tidak terlihat? Pernahkah dadamu mendadak terasa hening, sementara lidahmu terus menyebut namanya, dan engkau merasa ada yang mendekat tapi bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri? Malam ini kita akan memasuki ruang yang jarang dibicarakan. Ruang ketika Allah menggeser hijab hatimu setipis embusan napas, dan engkau mulai merasakan panggilan yang begitu lembut, namun tak bisa kau abaikan. Jika engkau pernah merasakan tarikan itu, jangan lewatkan satu detik pun dari perjalanan ini, karena mungkin saja apa yang kau rasa selama ini bukan kebetulan, dan malam ini kita akan membuka rahasianya. Bab 1. Gerak halus yang tak terlihat. Ada satu rahasia yang sering muncul dalam keheningan seorang hamba ketika ia mulai larut dalam zikir. Sebuah getaran lembut, samar namun nyata, seolah ada kekuatan yang tak terlihat sedang menarik kesadarannya perlahan ke dalam diri yang paling sunyi. Pada awalnya, rasa ini mungkin membingungkan, bahkan membuat sebagian orang bertanya-tanya, apakah itu hanya permainan sugesti? Namun semakin ia bertahan dalam keheningan, semakin jelas terasa bahwa ada sesuatu yang hidup di balik kalimat zikir itu. Sesuatu yang menyentuhnya bukan dari luar, tapi dari ruang halus yang selama ini tersembunyi dalam dirinya sendiri. Di titik ini, zikir bukan lagi rangkaian ucapan, melainkan undangan untuk memasuki lapisan batin yang lebih dalam. Lapisan yang jarang disentuh dalam kehidupan sehari-hari. Rasa seperti ditarik itu muncul bukan karena tubuh lelah atau pikiran menghayal, melainkan karena kesadaran mulai bergerak menuju pusat ketenangan. Di sana manusia dapat merasakan perbedaan antara suara dunia dan suara jiwanya sendiri. Tarikan ini seolah mengajak seseorang meninggalkan keramaian yang selama ini memenuhi kepalanya, lalu perlahan menenggelamkannya ke dalam keheningan yang lebih jernih. Ia bukan tarikan yang memaksa, melainkan tarikan yang lembut, seperti angin yang menyingkap tabir, memberi ruang bagi hati untuk merasakan kembali fitrah halus yang pernah hilang di antara kesibukan dunia. Dalam momen seperti itu, seseorang akan menyadari bahwa zikir tidak hanya menggetarkan lidah, tetapi juga menggerakkan dimensi ruhani yang jauh lebih dalam. Setiap penyebutan nama Allah membawa gelombang halus yang memancar dari dalam dada, lalu menyebar perlahan ke seluruh tubuh batin. Getaran itulah yang sering dirasakan sebagai arus yang mengalir, atau magnet yang menarik lembut, membuat seseorang ingin terus berada dalam keheningan tersebut lebih lama. Inilah tanda bahwa hatinya mulai tersentuh oleh kehadiran yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Kehadiran ilahi yang selama ini dekat, namun jarang disadari. Namun, pengalaman ini bukan tanda kesaktian atau keistimewaan. Ia hanyalah bukti bahwa hati masih hidup. Tarikan itu adalah bahasa ruh yang sedang berusaha berbicara setelah lama terdiam. Ia menarik bukan untuk menakutkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa selama ini manusia berjalan terlalu jauh dari pusat dirinya. Dan ketika zikir dibaca dengan ketulusan, ruh yang terlupakan itu kembali merespons, kembali ingin memandu, kembali ingin membawa seseorang pulang menuju kejernihan yang selama ini ditinggalkan. Karena itu, ketika rasa ditarik itu muncul, yang perlu dilakukan hanyalah menerima, mengamati dan membiarkan diri tenggelam dalam kehusyukan. Tidak perlu melawan, tidak perlu mencari makna berlebihan. Cukup rasakan dan biarkan zikir itu bekerja. Sebab pada saat itulah seseorang mulai memasuki gerbang pertama perjalanan makrifat, gerbang yang hanya terbuka ketika hati benar-benar siap untuk kembali mengenal Tuhannya. Bukan melalui pikiran, tetapi melalui kesadaran yang paling jernih dan paling hening. Bab 2. Zikir yang menggetarkan dimensi tersembunyi. Dalam keheningan zikir yang mendalam, ada gelombang halus yang bergerak jauh melampaui batas tubuh fisik. Setiap lafaz yang keluar dari mulut seorang hamba bukan hanya menjadi suara yang terdengar oleh telinga, melainkan menjadi getaran yang menembus ruang batin dan memantul pada dinding-dinding kesadaran yang selama ini tertutup. Disinilah seseorang mulai merasakan bahwa zikir memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar pengulangan kata. Ia membawa frekuensi yang mampu menggetarkan lapisan jiwa yang paling tersembunyi, lapisan yang selama ini tidak pernah disentuh
oleh percakapan sehari-hari, tidak pernah tergugah oleh hiruk-pikuk dunia, dan hanya merespons ketika nama Allah disebut dengan penuh keikhlasan. Rasa tarikan yang muncul saat zikir adalah salah satu bukti bahwa gelombang tersebut telah mencapai dimensi batin tertentu. Ketika energi zikir memasuki ruang terdalam dalam diri manusia, tubuh batin merespons dengan cara-cara yang tidak dapat dijelaskan oleh logika fisik. Kadang muncul rasa bergerak ke dalam, kadang terasa seperti ditarik ke atas, seolah ruh ingin naik ke tingkat kesadaran yang lebih terang. Semua itu bukan tanda kelemahan atau gangguan, melainkan pertanda bahwa energi ilahi mulai bekerja, menembus sekat-sekat halus yang selama ini menumpuk oleh dosa, kegelisahan, dan pikiran yang berserakan. Jika seseorang membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam, ia mulai menyadari bahwa zikir tidak datang dari lidah saja, tetapi dari sesuatu yang lebih halus, lebih murni, lebih jujur, hati yang kembali hidup. Ketika hati tersentuh oleh cahaya zikir, ia memancarkan getaran yang bergerak naik, mengalir di sepanjang jalur kesadaran, menimbulkan sensasi seperti arus yang mendorong lembut. Disinilah muncul tarikan itu, bukan dari luar, tetapi dari dalam, seolah ada pusat cahaya yang ingin mengangkat manusia keluar dari kegelapan batin, mengajaknya memasuki tempat yang lebih damai dan lebih terang. Tarikan ini sering dianggap aneh oleh mereka yang baru merasakannya. Tetapi bagi para pencari kedalaman spiritual, tarikan itu adalah tanda bahwa pintu batin mulai terbuka. Ia adalah undangan halus agar seseorang berhenti mengandalkan pikirannya yang bising dan mulai menyelami dimensi lain dalam dirinya. Dimensi yang hanya dapat tersentuh ketika zikir dilakukan dengan sepenuh kesadaran. Dalam kondisi itu, manusia tidak lagi sekadar mengulang nama Allah, tetapi ia sedang dipandu, diarahkan, dan dituntun menuju titik jernih yang telah lama menunggu untuk ditemukan. Maka ketika getaran itu datang, ketika tarikan lembut itu terasa, jangan menahannya. Biarkan ia memandu, biarkan zikir mengalir bebas tanpa dipaksa, seperti sungai yang tahu kemana ia harus menuju. Karena pada saat itulah, seseorang sedang mengalami salah satu bentuk penyaksian batin, bahwa di balik suara zikir yang sederhana, terdapat kekuatan ilahi yang dapat membangunkan dimensi-dimensi tersembunyi dalam diri manusia, dimensi yang mungkin tidak pernah ia sadari keberadaannya, tetapi selalu merindukan untuk kembali hidup. Bab 3. Panggilan dari ruh yang lama terlupakan. Ketika seorang hamba menyebut nama Allah dengan sepenuh hati, ada sesuatu yang bergerak dari kedalaman yang tidak pernah disentuh oleh ingatan. Ia bukan pikiran, bukan perasaan, bukan pula gambaran yang hadir dalam benak. Ia adalah gerakan ruh, gerakan halus yang selama bertahun-tahun tenggelam dalam kesunyian karena tertutup oleh kesibukan dunia. Saat zikir menggetarkan pintu-pintu batin, ruh yang lama terlupakan itu mulai bangun, dan kebangkitannya sering terasa sebagai panggilan lembut yang muncul dari dalam dada. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan sensasi seperti ditarik, didorong, atau diajak bergerak ke arah yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah bahasa ruh, bahasa yang tidak menggunakan kata, melainkan getaran. Ruh adalah bagian terdalam dari diri manusia yang tidak pernah lupa kepada Tuhannya. Meskipun jasad sibuk mengejar dunia, meskipun pikiran terseret oleh ambisi dan keinginan, ruh tetap menyimpan kerinduan yang tidak bisa padam. Kerinduan itulah yang menjawab saat zikir dilafazkan dengan kesungguhan. Sensasi ditarik yang muncul seringkali bukan berasal dari luar, tetapi dari kerinduan ruh yang akhirnya menemukan jalan untuk berbicara. Ia seakan berkata, "Engkau telah kembali menyebut namanya, dan aku telah menanti momen ini untuk mengingatkanmu kemana seharusnya kau pulang." Ketika ruh mulai tergerak, seseorang dapat merasakan perubahan dalam kualitas keheningan di sekitarnya. Udara seolah menjadi lebih hening, waktu terasa melambat, dan kesadarannya seperti ditarik menjauh dari dunia luar. Bukan karena ia menghindari kehidupan, tetapi karena ruh sedang menariknya untuk melihat dunia dari sudut yang lebih jernih dan lebih dalam. Inilah titik ketika manusia mulai menyadari bahwa ada dimensi lain dalam dirinya. Dimensi yang tidak bisa disentuh oleh suara, cahaya, atau benda apapun,
tetapi hanya bisa disentuh oleh zikir yang tulus. Dalam perjalanan batin ini, tarikan yang terasa bukanlah tekanan. Ia adalah panggilan. Ruh tidak memaksa, ia hanya mengajak, tidak menjerat, ia hanya menuntun. Dan semakin seseorang mengikuti panggilan itu, semakin ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Tarikan itu membawa manusia kembali kepada fitrah, kembali kepada cahaya pertama yang pernah ia saksikan ketika ruhnya bersaksi di hadapan Tuhan sebelum ia turun ke dunia. Itulah sebabnya sensasi itu terasa akrab, meski tidak bisa dijelaskan, karena ia adalah ingatan lama yang kembali hidup. Jika engkau merasakan panggilan ini ketika berzikir, ketahuilah bahwa itu adalah tanda kembalinya kesadaran rohani. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan buru-buru memaknainya secara berlebihan. Cukup hadir, cukup rasakan, cukup biarkan ruh memimpinmu. Karena perjalanan makrifat tidak dimulai dari banyaknya ilmu yang dibaca, tetapi dari kesediaan hati untuk mendengarkan panggilan halus yang bangkit dari dalam diri. Itu adalah panggilan pulang. Dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Bab 4. Medan energi dalam diri yang terbangun oleh zikir. Saat seorang hamba menundukkan hati dalam zikir, ada medan halus dalam tubuhnya yang perlahan mulai terbangun. Medan yang selama ini tertutup oleh pikiran yang gaduh dan rutinitas dunia yang melelahkan. Medan ini bukan bagian dari tubuh fisik, melainkan jaringan energi ruhani yang menyelimuti kesadaran manusia. Ketika nama Allah diulang dengan khusyuk, medan energi ini mulai bergetar, lalu bergerak seperti pusaran kecil yang menata ulang setiap lapisan batin. Banyak orang merasakan sensasi seperti arus lembut yang naik turun, atau tarikan yang datang dari pusat dada. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa lapisan energi ruhani sedang responsif terhadap cahaya zikir. Dalam tradisi para pencari makrifat, medan energi ini digambarkan sebagai tempat di mana cahaya keimanan pertama kali menyentuh hati. Jika seseorang terlalu sibuk dengan dunia, medan itu melemah, redup, dan tidak lagi mampu menuntun kesadaran menuju ketenangan. Tetapi ketika zikir dilakukan dengan sepenuh perhatian, medan itu perlahan menjadi hidup kembali. Ia menata emosi, menenangkan pikiran, dan membersihkan getaran-getaran negatif yang selama ini membebani jiwa. Tarikan yang muncul sebenarnya adalah gerakan medan energi tersebut yang sedang menuntun kesadaran menuju titik keseimbangan batin. Pada tahap tertentu, seseorang mungkin merasakan tarikan itu semakin kuat, seolah ada pusat yang memanggilnya untuk tenggelam lebih dalam. Sensasi ini kadang muncul di dada, kadang di tengkuk, kadang di area kepala, tergantung dari lapisan mana yang sedang disentuh oleh getaran zikir. Namun yang pasti, tarikan itu bersifat lembut dan menenangkan, tidak pernah menimbulkan rasa takut. Ia seperti pelukan halus dari dalam diri yang mengajak kita kembali kepada ketenangan yang telah lama hilang. Inilah fase di mana kesadaran mulai diarahkan untuk melihat bukan dengan mata, tetapi dengan hati. Medan energi yang terbangun ini juga membuat seseorang lebih peka terhadap kehalusan hidup. Suara menjadi lebih lembut, waktu terasa lebih lambat, dan hati menjadi lebih peka terhadap getaran ketentuan Allah. Ketika medan ini bekerja, seseorang dapat merasakan bahwa dirinya tidak lagi berdiri sebagai makhluk yang tercerabut dari Tuhannya, tetapi sebagai hamba yang dipeluk oleh cahaya ilahi. Tarikan yang dirasakan pun berubah menjadi bimbingan, seolah ada tangan lembut yang mengarahkan langkah batin menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan Tuhannya. Oleh karena itu, jika engkau mengalami sensasi tarikan ini, ketahuilah bahwa zikir sedang membangunkan sesuatu yang sangat halus dalam dirimu. Biarkan itu bekerja, jangan lawan, jangan takut, dan jangan mencoba memaksanya menjadi sesuatu yang spektakuler. Cukup hadir dan biarkan medan energi itu menuntun kesadaranmu menuju tempat yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih dekat dengan cahaya. Karena pada akhirnya, tarikan itu bukan sekadar sensasi, tetapi tanda bahwa Allah sedang membuka satu lagi pintu halus dalam perjalanan rohanimu. Bab 5. Ketika hati mulai menyala dari dalam. Ada momen dalam perjalanan zikir ketika seseorang mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada hatinya. Seolah ada titik kecil cahaya
yang menyala dari dalam. Lembut namun terasa benar. Cahaya ini bukan sesuatu yang terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan sebagai hangatnya ketenangan yang merembes ke seluruh batin. Ia muncul perlahan, hampir tak disadari, namun semakin seseorang tenggelam dalam zikir, cahaya itu membesar dan mulai mengubah cara hatinya memandang kehidupan. Tarikan yang terasa dalam zikir sebenarnya sering berasal dari titik cahaya inilah. Sebuah pusat batin yang mulai hidup kembali setelah lama tertutup. Dalam keheningan yang semakin dalam, hati mulai bekerja berbeda. Ia tidak lagi bereaksi berdasarkan amarah atau keinginan yang terburu-buru, tetapi mulai memancarkan rasa lembut yang tidak pernah muncul ketika seseorang hanya sibuk dengan dunia. Sensasi seperti ditarik itu kadang terasa seperti ajakan untuk menundukkan diri, kadang seperti panggilan untuk melepas sesuatu yang berat. Tarikan itu mengarah ke pusat hati, seolah ingin mengingatkan seseorang bahwa semua kegelisahan hanya menutupi cahaya yang selama ini tersembunyi. Dan ketika cahaya itu mulai muncul, hati menjadi lebih peka, lebih jernih, dan lebih siap menerima bimbingan ilahi. Pada titik ini, seseorang mulai mengerti bahwa zikir bukan hanya ibadah, tetapi juga proses pembersihan. Setiap lafaz yang diulang dengan tulus bekerja seperti aliran air yang perlahan mengikis debu-debu batin. Debu itu bisa berupa luka lama, kecemasan yang tidak pernah selesai, atau ambisi yang menyesakan. Ketika hati mulai bersih, tarikan yang muncul dalam zikir bukan lagi hal yang membingungkan, tetapi sesuatu yang terasa sangat alami. Ia seperti tangan lembut yang menarik seseorang keluar dari kegelapan internal dan mengajaknya memasuki ruang yang lebih tenang. Hati yang mulai menyala dari dalam juga membuat seseorang lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan napasnya. Ia mulai menyadari bahwa keheningan dalam zikir bukanlah kekosongan, tetapi ruang di mana Allah mendekatkan hambanya dengan cara yang sangat halus. Tarikan yang terasa bukanlah dorongan fisik. Ia adalah sentuhan lembut dari kehadiran ilahi yang mendekat kepada hati yang mulai jernih. Dan semakin cahaya itu tumbuh, semakin seseorang merasakan bahwa hatinya memiliki kedalaman yang selama ini tidak pernah disadari. Maka, ketika engkau mulai merasakan hati seolah menyala, jangan anggap itu sesuatu yang luar biasa. Anggaplah itu sebagai pertanda bahwa Allah telah membuka sedikit dari rahmat-Nya untukmu. Biarkan cahaya itu tumbuh melalui zikir yang konsisten dan keikhlasan yang terjaga. Jangan memaksanya, jangan pula mengejar sensasi. Cukup hadir, cukup tenang, cukup berserah. Karena cahaya hati bukan datang dari usaha manusia, tetapi anugerah dari Tuhan kepada mereka yang dengan rendah hati mengetuk pintunya. Tarikan yang kau rasakan hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang menuju penyaksian batin yang lebih dalam. Bab 6. Saat kesadaran terangkat ke lapisan yang lebih tinggi. Ada titik dalam zikir ketika kesadaran seseorang mulai berubah perlahan, seolah ada tirai tipis yang terangkat dari pandangan batin. Apa yang sebelumnya terasa berat menjadi ringan, apa yang sebelumnya penuh suara menjadi hening, dan apa yang sebelumnya melelahkan menjadi menenteramkan. Pada fase inilah banyak orang merasakan sensasi diangkat atau ditarik secara halus ke ruang kesadaran yang lebih tinggi. Bukan tubuh yang bergerak, bukan imajinasi yang berlebihan, melainkan kesadaran yang mulai naik dari level duniawi menuju lapisan rohani. Sensasi ini begitu halus sehingga seringkali sulit dijelaskan, namun jelas terasa oleh siapapun yang merasakannya. Ketika kesadaran naik, manusia mulai merasakan bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang bergerak, tetapi sebuah jiwa yang panjang perjalanannya. Di dalam zikir, setiap lafaz yang diulang bukan lagi sekadar bunyi, melainkan anak tangga batin yang mengangkat seseorang sedikit demi sedikit. Tarikan yang muncul pada fase ini biasanya tidak lagi berpusat di dada, melainkan terasa pada sisi kesadaran yang lebih luas, seperti ada ruang dalam diri yang melebar, atau ada bagian dari batin yang melayang lembut tanpa meninggalkan tubuh. Semua itu terjadi ketika pusat kesadaran mulai mendekati wilayah yang lebih jernih. Wilayah yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Dalam kondisi seperti ini, seseorang sering merasakan dirinya lebih ringan. Pikiran menjadi lebih pelan, napas menjadi lebih dalam, dan hati menjadi lebih peka terhadap bisikan kebenaran yang biasanya tertutup.
Tarikan yang dirasakan adalah bagian dari proses ini. Sebuah undangan agar seseorang naik sedikit lebih tinggi, melepaskan beban yang tidak perlu, dan merasakan kehadiran Allah dengan cara yang lebih halus. Inilah tahap di mana manusia tidak lagi hidup sepenuhnya di alam pikiran, tetapi mulai masuk ke alam kesadaran yang lebih bebas dan lebih damai. Namun, terangkatnya kesadaran bukan untuk membuat seseorang merasa lebih tinggi atau lebih suci. Justru sebaliknya, seseorang yang mengalaminya akan merasa semakin kecil, semakin tunduk, dan semakin sadar bahwa ada kekuatan besar yang sedang menuntunnya. Tarikan itu mengajarkan kerendahan hati, membuat seseorang sadar bahwa segala perjalanan ruhani bukanlah hasil dari kemampuannya, tetapi semata-mata karena izin Allah. Keheningan yang ia rasakan bukan karena ia hebat, tetapi karena Allah sedang membuka sedikit jalan baginya untuk berdiri lebih dekat dengan cahayanya. Karena itu ketika engkau merasakan kesadaranmu terangkat dalam zikir, jangan berlebihan menafsirkannya. Jangan mengejar sensasi itu, dan jangan menjadikannya tujuan. Cukup syukuri, cukup amati, dan cukup jadikan itu sebagai penanda bahwa hatimu sedang dilunakkan oleh Allah. Tarikan itu hanyalah isyarat bahwa engkau sedang diajak untuk melihat dunia dari sudut yang lebih damai, lebih dalam, dan lebih dekat dengan makna penciptaanmu. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang sensasi yang dirasa, tetapi tentang bagaimana hatimu berubah menjadi lebih tenang, lebih berserah, dan lebih mengenal siapa Tuhannya. Bab 7. Ketika zikir menembus batas pikiran. Pada tahap tertentu dalam perjalanan zikir, seseorang mulai merasakan bahwa pikirannya perlahan kehilangan cengkeramannya. Bukan berarti ia menjadi kosong atau tidak sadar, melainkan pikiran berhenti menjadi pusat kendali. Apa yang biasanya berisik, berputar dan berulang-ulang, kini menjadi seperti gema jauh yang tidak lagi menguasai batin. Saat inilah muncul sensasi halus seperti ditarik menjauh dari keramaian mental menuju ruang yang lebih sunyi. Ruang ini tidak dapat dijangkau oleh logika, tidak dapat dimasuki oleh analisis, karena ia berada di luar batas kerja pikiran. Zikir menembus batas itu bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan yang perlahan menusuk ke inti kesadaran. Ketika pikiran mulai mereda, manusia dapat merasakan bahwa ada dirinya yang lain, lebih dalam, lebih tenang, lebih mengetahui. Bagian diri ini selama ini tertutup oleh keributan batin yang tidak pernah berhenti. Sensasi tarikan yang dirasakan saat zikir sering muncul ketika kesadaran memasuki wilayah ini. Pikiran tidak lagi mampu menahan aliran zikir yang masuk ke dalam, sehingga ia merasa seolah terdorong ke belakang, memberi ruang bagi hati untuk mengambil alih. Dalam kondisi itu, zikir bukan lagi proses kognitif. Ia menjadi arus ruhani yang mengalir tanpa harus dipikirkan. Seseorang akan merasa ditarik oleh sesuatu yang lebih sunyi, namun lebih kuat daripada pikiran itu sendiri. Tarikan yang muncul pada fase ini sering membuat seseorang merasa sedang mendekati sesuatu yang sangat penting. Ada rasa seolah ia sedang diarahkan menuju jawaban yang tidak pernah ia temukan melalui buku, diskusi, atau perenungan panjang. Tarikan itu bukan menjauhkan, tetapi justru membawa seseorang lebih dekat kepada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik lapisan ego dan logika. Ia seperti pintu kecil yang terbuka ketika pikiran berhenti melawan. Dan begitu pintu itu terbuka, seseorang akan menyadari bahwa ia sedang memasuki wilayah di mana hanya hati yang dapat melihat. Pada titik ini, seseorang mungkin merasakan bahwa zikir menjadi sangat ringan, namun sangat dalam, seperti napas yang bergerak sendiri tanpa perlu diarahkan. Kesadaran menjadi lebih tajam, namun bukan tajam dalam arti berpikir, melainkan tajam dalam kepekaan. Ia menjadi peka terhadap kehadiran Allah, peka terhadap getaran ketenangan, peka terhadap makna yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tarikan itu berubah menjadi bimbingan, seolah ada cahaya yang menuntunnya menembus lorong panjang yang selama ini tertutup gelap. Namun cahaya itu tidak menyilaukan. Ia justru menenangkan, menundukkan, dan meluruhkan semua lapisan kesombongan batin. Karena itu, ketika engkau mulai merasakan zikir menembus batas pikiran, tetaplah tenang. Jangan mencoba memahaminya dengan analisis,
Karena pikiran memang bukan pintu yang dibuka pada tahap ini. Biarkan pengalaman itu mengalir apa adanya. Biarkan tarikan itu membimbingmu menuju kedalaman yang lebih jernih. Zikir bukan untuk membuat pikiran sibuk, tetapi untuk menuntun kesadaran kembali kepada Allah dengan cara yang pikiran tidak mampu menjelaskan. Disinilah seorang hamba mulai memahami bahwa pengetahuan sejati bukan hanya apa yang ia pelajari, tetapi apa yang ia rasakan ketika Allah membuka tabir dalam dirinya. Bab 8. Ketika rasa ditarik menjadi undangan untuk menyelam ke kedalaman ruh. Ada saat-saat dalam zikir ketika hati tiba-tiba seperti ditarik ke satu titik sunyi yang sulit dijelaskan. Seakan ada tangan lembut yang mengajakmu menundukkan kepala lebih dalam, memperlambat napas, dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat, namun justru sangat nyata. Tarikan itu bukan sekadar sensasi, ia adalah bisikan halus dari alam ruh, bahwa engkau telah menyentuh lapisan yang lebih lembut, lebih tipis, lebih dekat dengan inti dirimu sendiri. Di momen seperti itu, seluruh hiruk-pikuk dunia seketika mereda, dan engkau merasa dipanggil memasuki ruang batin yang lebih dalam daripada yang pernah engkau jejaki. Perasaan ini sering datang tanpa aba-aba. Kadang muncul saat engkau sangat fokus, kadang justru hadir ketika pikiranmu kacau, namun lidahmu tetap menyebut namanya. Tarikan itu seperti mengatakan bahwa ada bagian dalam dirimu yang selama ini tertutup kabut, namun kini mulai terbuka. Ada ruang yang selama ini tidak engkau sadari, tetapi sudah lama menunggu untuk disentuh. Dan ketika ruang itu memanggil, engkau merasakan getaran lembut yang membawa hati ke arah pusat ketenangan. Inilah magnet ruhani yang bekerja, sebuah gerakan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun bisa dirasakan oleh siapa saja yang tekun menjaga zikirnya. Setiap hamba memiliki kualitas tarikan yang berbeda. Ada yang merasakannya seperti dorongan untuk menunduk lebih dalam. Ada yang merasakan dada terasa lapang seolah terbuka dari dalam. Dan ada pula yang mendapati pikirannya tenggelam dalam satu titik hening yang sulit digambarkan. Tarikan ini bukan tanda keanehan, bukan pula kesalahan, tetapi bagian dari perjalanan ruhani yang mulai memasuki wilayah kehalusan. Ketika hati sudah cukup dibersihkan dari lintasan-lintasan duniawi, ia akan mulai bereaksi terhadap cahaya ilahi yang menyentuhnya. Dan reaksi itu seringkali terasa sebagai tarikan menuju pusat diri. Namun tidak semua orang berani mengikuti tarikan tersebut. Sebagian merasa takut, khawatir, atau bahkan bingung terhadap sensasi yang muncul. Padahal jika engkau membiarkan dirimu hanyut dalam ketenangan itu, engkau akan mendapati bahwa rasa tersebut membawa kedamaian yang dalam, bukan bahaya. Ini adalah undangan lembut untuk menyelam, bukan untuk hilang, untuk sadar, bukan untuk tersesat. Tarikan itu mengajakmu memasuki lapisan hati yang lebih jernih, di mana kehadiran Allah terasa lebih dekat dan kalimatnya lebih mudah meresap. Di titik itu engkau mulai mengenali bahwa segala gerak hakikatnya berasal darinya. Jika engkau bisa mendengar dengan hati, maka tarikan itu akan berubah menjadi panggilan yang indah. Ajakan untuk mengenali dirimu yang sejati. Sebab ada rahasia besar di balik rasa tersebut, bahwa Allah membuka pintu bagi hambanya bukan dengan suara lantang, tetapi dengan sentuhan halus pada hati. Tarikan itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipandu menuju kedalaman makrifat, menuju ruang di mana zikir tidak lagi sekadar ucapan, tetapi menjadi denyut kehidupan. Dan ketika engkau menuruti panggilan itu, engkau akan menemukan bahwa selama ini bukan engkau yang mencari, tetapi engkaulah yang sedang dicari. Bab 9. Ketika tarikan itu menjadi jalan sunyi menuju penyerahan total, ada fase dalam perjalanan zikir ketika rasa ditarik tidak lagi hanya menjadi sensasi sesaat, tetapi berubah menjadi aliran yang memandu seluruh dirimu menuju kepasrahan yang lebih dalam. Pada tahap ini, engkau merasakan seolah-olah ada kekuatan yang dengan lembut menempatkan hatimu pada posisi tunduk yang paling sejati. Hati tidak lagi sekadar mengikuti zikir, hati justru dituntun oleh zikir. Dan tarikan itu menjadi jalan sunyi yang mengajakmu membiarkan segala bentuk perlawanan batin runtuh satu persatu, seakan engkau diletakkan di hadapan sesuatu yang begitu besar,
begitu agung, namun begitu lembut. Ketika tarikan itu muncul berulang kali, engkau mungkin menyadari satu hal yang tidak bisa ditutupi lagi, bahwa selama ini engkau masih memegang kendali terlalu kuat. Engkau masih membawa sisa-sisa ego yang ingin menentukan arah sendiri. Tarikan itu datang bukan untuk menegur, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih bijak daripada kehendakmu sendiri. Dalam hening itu, engkau seperti mendengar suara tanpa suara yang berkata, "Lepaskan, tidak perlu melawan, biarkan aku yang menuntun." Di situ engkau mulai mengenali apa arti penyerahan yang sebenarnya, penyerahan yang bukan pasif, tetapi sadar dan penuh cinta. Di bab ini, perjalanan ruhani memasuki tahap penghalusan. Tarikan itu tidak lagi membuatmu kaget atau bingung, melainkan menjadi bagian alami dari proses zikir. Ia seperti ombak kecil yang mendorong perahu ke tengah lautan, mengajaknya menjauh dari pantai yang penuh keramaian, menuju kedalaman yang tenang. Engkau merasakan bahwa penyerahan yang dimaksud bukanlah kehilangan diri, tetapi menemukan kembali dirimu yang fitrah, yang sejak awal selalu merindukan ketenangan di sisinya. Pada titik ini, engkau mulai melihat bahwa setiap tarikan adalah kesempatan untuk semakin larut dalam kehadiran ilahi. Namun ada pula ujian halus yang tidak banyak orang sadari. Ketika engkau mulai menikmati tarikan itu, muncul potensi untuk lupa bahwa semua ini hanyalah karunia, bukan hasil usaha. Tarikan itu bukan prestasi rohani, bukan tingkatan yang harus dibanggakan, tetapi hanyalah bukti bahwa Allah membuka pintu hati sesuai kehendaknya. Ini mengajarimu untuk tetap rendah hati, tetap menjaga kesadaran bahwa perjalanan ini bukan tentang sensasi tetapi tentang kedekatan. Jika engkau menjaganya dengan hati yang bersih, tarikan itu akan berubah menjadi rahmat yang menenangkan, bukan jebakan rasa suka. Dan ketika engkau akhirnya memahami pesan halus di balik tarikan itu, engkau mulai merasakan keindahan penyerahan yang sesungguhnya. Engkau tidak lagi takut kehilangan kendali, tidak lagi cemas terhadap masa depan, karena engkau merasakan bahwa ada tangan lembut yang selalu menuntun langkahmu. Dalam keteduhan itu, engkau menyadari bahwa tarikan saat zikir bukan sekadar fenomena, tetapi adalah bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang mau merendahkan hati, membuka diri, dan menyerah sepenuh jiwa. Pada akhirnya, engkau mengerti. Tarikan itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk mengenalnya lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih jernih. Bab 10. Pada akhirnya, tarikan itu mengungkap siapa yang sebenarnya memanggilmu. Ada titik dalam perjalanan panjang zikir ketika engkau mulai memahami bahwa segala rasa, segala tarikan, segala getaran halus yang selama ini hadir, bukanlah sekadar pengalaman batin, tetapi isyarat lembut dari Yang Maha Mengundang. Pada tahap ini, engkau menyadari bahwa tidak ada satupun gerak hati, keheningan, atau rasa ditarik yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan bagian dari bahasa rahasia yang Allah gunakan untuk menyentuh jiwa hamba yang dikehendakinya. Dan ketika pemahaman itu tiba, engkau merasakan kedekatan yang tidak bergantung pada kata, tidak bertumpu pada penjelasan. Ia hanya dapat dihayati oleh hati yang telah belajar untuk diam, tunduk, dan merasa cukup dengan kehadirannya. Di kedalaman itu, tarikan tidak lagi menjadi sesuatu yang membuatmu bertanya-tanya. Ia justru menjadi penanda betapa lembut Allah mengarahkanmu. Engkau merasakan bahwa setiap panggilan yang menyeretmu ke titik hening sebenarnya sedang mempertemukanmu dengan inti dirimu sendiri. Inti yang selama ini tertutup oleh ambisi dunia, oleh ketakutan, oleh sikap ingin mengendalikan segalanya. Dan kini, ketika hijab-hijab itu mulai runtuh, engkau melihat bahwa tarikan itu bukan sesuatu yang harus dipertanyakan, tetapi disyukuri. Ia adalah jawaban bagi mereka yang telah lama meminta kedekatan, tetapi tidak pernah tahu bagaimana cara Allah mengetuk pintu hati. Lalu pada satu fase, engkau mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan soal mengejar pengalaman ruhani yang unik, melainkan tentang belajar melihat Rabb-mu dalam setiap sensasi yang datang dan pergi. Engkau mulai melepaskan keterikatan pada rasa, bahkan pada tarikan itu sendiri.
Sebab kini engkau tahu bahwa semua itu hanyalah jalan, bukan tujuan. Engkau belajar menerima bahwa Allah lah yang berhak memberi dan mengambil rasa, itu kapanpun Dia kehendaki. Dan justru dalam ketidakpastian itu, engkau didewasakan. Engkau diajak untuk mencintainya, bukan karena pengalaman ruhani yang manis, tetapi karena Dialah satu-satunya tempat hatimu pulang. Disinilah tarikan itu memunculkan makna sejatinya. Ia membuatmu paham bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian, bahwa meski engkau sering merasa tidak cukup, sering goyah, dan terkadang kehilangan arah, ada kasih sayang yang terus menarikmu kembali ke jalurnya. Tarikan itu adalah tanda bahwa engkau dipilih untuk mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh banyak orang. Panggilan halus untuk mendekat, untuk mengenal, dan untuk meleburkan diri dalam keesaannya. Yang ditarik bukanlah tubuhmu, tetapi ruhmu. Yang digerakkan bukanlah emosimu, tetapi fitrahmu yang selama ini merindukan cahaya Tuhannya. Dan akhirnya, engkau memahami seluruh perjalanan ini dengan satu kalimat sederhana yang mengubah segalanya. Yang menarikmu selama ini adalah Dia, bukan energi, bukan fenomena batin, bukan kekuatan misterius, tetapi Dia. Tuhan yang memanggilmu dengan cara paling lembut agar engkau kembali. Di ujung perjalanan ini, engkau tidak lagi mencari sensasi tarikan itu. Engkau justru mencari Dia yang berada di baliknya. Karena kini engkau tahu, rahasia terbesar dari rasa ditarik dalam zikir adalah bahwa Allah sedang menjemput hatimu untuk dibawa pulang kepadanya, setahap demi setahap, setenang cahaya yang turun ke relung jiwa. Jika selama ini engkau merasa ditarik dalam zikir, ketahuilah, itu bukan sekadar rasa, itu undangan. Undangan untuk mendekat, mengenal, dan pulang kepadanya. Simpan hening ini, jaga zikir ini, karena perjalananmu baru saja dimulai.